Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali dengan saya, Pendeta Samuel Manatap Syauta dari Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, Jemaat yang Terpasih. Ini adalah minggu kedua di bulan Juli, tanggal 12 Juli tahun 2020. Kita memasuki ibadah online demi untuk kesehatan. Ya. Mari kita masuk dalam ibadah kita dengan satu pujian. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Rabbaya, kami bersyukur padamu. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu pagi hari ini Tuhan. Jemaat yang ada di Dayakolot, GKPI, Ebenezer Tuhan, mengadakan ibadah online, datanglah Tuhan, Roh Kudus, urapi setiap jemaat yang menyaksikan acara ini, siapapun yang menyaksikan. Berdoa dalam nama Yesus, agar engkau mengalami terobosan dalam kehidupan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini bisa menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus mari semua yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Selamat pagi. Bagaimana keadaan saudara? Saya berharap saudara tetap sehat, kuat di dalam Tuhan, tetap mengucap syukur kepada Tuhan apapun kejadiannya. Saya percaya nama Tuhan akan dimuliakan dalam kehidupan saudara. Nah, minggu yang lalu kita telah belajar tentang berdoa seperti yang Yesus ajarkan. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan, Tuhan katakan ajarkanlah kepada mereka. Dan saya lakukan apa yang telah firman Tuhan katakan, saudara. Nah, hari ini adalah kita masuk lagi ke dalam pengajaran di dalam Matius 7 ayat yang ke-15 sampai dengan 23. Temanya bicara begini, saudara. Hal pengajaran yang sesat. Ini penting, saudara. Ayat 15 berkata gini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik.
Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, hal yang pertama, saudara, yang diajarkan adalah Tuhan Yesus mengilustrasikan seperti pohon. Pohon itu artinya saudara dengan saya. Kalau hasil buahnya tidak baik, Tuhan bilang, Tuhan akan tebang dan buang ke dalam api. Jadi tetap ada waktunya, pengkhotbah tetap berkata, ada kesempatan yang Tuhan kasih buat setiap jemaat dan saudara dan saya. Nah, kesempatan itu mari kita ambil, saudara. Mari kita hasilkan buah yang baik. Jangan terus jatuh bangun di satu tempat yang sama. Tetap menghasilkan buah yang baik. Kalau tidak menghasilkan buah yang tidak baik, Tuhan bilang akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini hal yang pertama, saudara. Kita diilustrasikan seperti pohon yang baik tentunya. Buat setiap orang, nah ini pilihan, saudara. Menjadi buah yang baik itu adalah pilihan kita, saudara dan saya. Selanjutnya, ayat yang ke-19, ayat yang ke-18, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. 19, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, pasti ya, perhatiin saudara, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, ya. Jadi kalau kita tekun ibadat, tekun gereja, tekun berdoa, tekun melakukan apa yang Tuhan suruh, tetapi saudara tidak menghasilkan buah yang baik, ya, buah tentunya yang baik. Ada banyak buah, tapi buah tidak baik yang banyak kelihatan. Tapi Tuhan minta buah yang baik. Kalau buah yang baik keluar dari kehidupan saudara, kasih, sukacita saudara, ya, saudara makanya akan Tuhan bilang akan kelihatan dari buahnya. Anak Tuhan akan dikenal dari kehidupannya sehari-hari, dari buahnya. Nah, selanjutnya kita baca ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, jadi bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan orang yang sering suka ngomong tentang Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga, itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Makanya kerajaan sorga bicara, Roma 14:17 berkata, kerajaan Allah bicara bukan makanan dan minuman. Selalu penegasannya adalah kebenaran, saudara. Kebenaran itu, saudara, di atas kebaikan. Kebenaran tuh selalu akan memperlihatkan bahwa ini loh kehendak Tuhan. Ya, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu harus lengkap, saudara. Ya. Dikatakan ayat selanjutnya, ditegaskan ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami yang bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Nah, nabi-nabi palsu berkata, bukankah kami? Jadi seolah-olah hasil yang dilakukan mujizat itu adalah hasil karyanya. Bukankah kami, Tuhan, yang bernubuat? Bukankah kami yang menyembuhkan? Bukankah kami yang mengadakan banyak mujizat, ya, demi namamu? Tapi Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Kenapa? Karena dia menganggap dirinya yang melakukan. Padahal Tuhan bilang, Tuhan perintahkan, mujizat dibuat selalu untuk kemuliaan nama Tuhan. Lazarus dibangkitkan, Tuhan Yesus, karena orang banyak melihat. Karena Tuhan, Bapa, mari. Tuhan cuma suruh, Lazarus keluarlah. Kenapa? Orang banyak melihat. Agar apa? Agar mereka tahu bahwa anak manusia yaitu Tuhan Yesus berkuasa membangkitkan orang mati. Bukan untuk menunjukkan hebatnya anak Tuhan, tidak. Tetapi untuk menunjukkan betapa dahsyatnya Bapa di sorga. Betapa hebatnya Tuhan kita yang kita kenal dalam nama Yesus. Nah, hal pengajaran nabi-nabi palsu ini ditegaskan di ayat yang dikatakan ayat yang ke-22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami, kata kaminya perhatiin, yang bernubuat. Selalu dalam setiap acara apapun, kalau tidak nama Tuhan dimuliakan, perhatiin saudara. Itu sesat.
Kalau tidak nama Tuhan Yesus dimuliakan, menurut firman Tuhan yang saya baca ini, menurut Alkitab ini, itu udah menyeleweng. Karena yang paling penting adalah jemaat yang terkasih, makanya saya ajarkan kepada jemaat gereja Kristen Protestan Injili Indonesia di Dayakolot, saya kasih tahu. Mari kita melihat segala sesuatu dari sudut, dari kacamata firman Tuhan. Karena Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal engkau, hai engkau sekalian si pembuat kejahatan. Nyahlah dari hadapanku. Ini Tuhan tegas sekali ngomongnya. Jadi saya kasih tahu buat saudara, jangan kejar mujizat. Ya, jangan kejar nubuat terus, tetapi saudara harus kejar kehendak Tuhan. Tuhan bilang, kehendakku kalau jadi, apapun yang terjadi, saudara akan mengalami kemenangan demi kemenangan dan kemenangan. Ini firman Tuhan pada pagi hari, saya tegaskan buat saudara. Ya, jadi saudara kalau tekun gereja, saudara tekun berdoa, tapi kalau saudara tidak melakukan kehendak Tuhan, Tuhan bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Hati-hati saudara. Saya kasih tahu, kalau engkau rajin, tekun beribadah, saya ulangi sekali lagi. Tapi kalau engkau tidak melakukan kehendak Tuhan. Apa itu Pak kehendak Tuhan? Tuhan ajarkan, kasih tahu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Murid Yesus berarti ada goalnya, ada gambar Yesus. Modelnya Tuhan Yesus, makanya Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena dia modelnya, itulah model yang kita kejar, saudara. Kalau kita orang percaya, kita harus berubah. Berubah menuju seperti Yesus. Kalau ada kenajisan, sudah ada iri hati, ada dengki, ya, ada hal-hal yang tidak berkenan, mari buang. Itu yang paling penting. Itu tugas kita, saudara. Ya, kalau soal kuasa Tuhan, jangan saudara khawatirkan lagi. Memang Tuhan berkuasa. Memang Tuhan sanggup menyembuhkan orang sakit. Tapi yang terpenting adalah saudara harus lakukan kehendak Tuhan. Lakukan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Tentunya kehidupan di dalam Tuhan. Selalu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Ya, hal yang pertama dikasih tahu saudara. Dari buahnya lah engkau akan melihat nabi palsu. Hal yang kedua ditunjukkan lagi. Bukan orang yang suka mengadakan banyak mujizat, nubuat yang masuk ke dalam kerajaan surga. Itu hal yang kedua. Yang ketiga adalah kehendak Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan, maka itu adalah sesat. Segala sesuatu kalau tidak kehendak Tuhan, itu salah, saudara. Nah, pagi hari ini dari Dayakolot, mari kita sama-sama saudara belajar apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari terus, itu makanya kita perlu ibadah. Itu makanya kita perlu berdoa. Itu makanya kita perlu mengasihi. Itu makanya kita perlu mengampuni. Kenapa? Karena kita manusia banyak kelemahan, banyak kekurangan. Kalaupun saya bisa melayani seperti ini hanya kasih karunia. Saya tidak pernah merasa diri saya hebat. Semua karena Tuhan. Segala sesuatu karena Tuhan Yesus. Semua apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, ini semua karena Tuhan Yesus. Bukan hasil usaha saya. Saya hanya mau ikut Tuhan saja. Saya hanya mau tunduk saja atas perintah Tuhan. Tuhan, aku mau belajar. Memang kadang-kadang ketika praktek firman Tuhan, saudara, sangat membuat hati kita susah. Karena hati kita senantiasa bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Namun pagi hari ini, mari kita belajar tunduk. Biarkan kehendak kita di bawah. Kehendak Tuhan yang memenuhi kehidupan saudara dan saya. Ketika kehendak Tuhan jadi dalam hati kita, dalam hidup kita, maka luruslah jalan kita. Nama Tuhan dimuliakan. Demikian firman Tuhan pada minggu kedua tanggal 12 Juli tahun 2020. Mari semangat terus di dalam Tuhan, saudara. Jangan biarkan hatimu lemah seketika pun juga. Semangat di dalam Tuhan. Karena untuk itulah engkau dipanggil. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak mau berdoa Tuhan buat setiap jemaat yang hadir Tuhan. Keluarga-keluarga yang sering kami doakan setiap minggu. Keluarga Pak Simon Tuhan. Dan Ibu Sri, hamba berdoa dalam nama Yesus. Kau harus melihat kebenaran firman Tuhan. Jamah Tuhan keluarga ini. Berkati Tuhan. Keluarga Andri dan Desi juga jamah Tuhan Andri. Agar bisa melihat kebenaran firman Tuhan juga. Lawat dia Bapak.
Berdoa juga buat keluarga Exal Tuhan, jamah dalam nama Yesus, Okto Karmoyanan Tuhan, bahkan Ibu Ami Tuhan, lawat agar kebenaran demi kebenaran terjadi dalam kehidupan mereka, bahkan keluarga Joan, mari kau jamah dalam nama Yesus Tuhan. Apa yang telah hamba ajarkan, kita harus belajar takut agar ada pemeliharaan daripada Tuhan. Berkati anaknya Shalom Tuhan, juga Jojo, juga Tuhan, Michael Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan keluarga kami, berkati Tuhan, anak kami yang besar, Maria, Yosi Tuhan. Cucu kami Marsa berkati, anak kami yang di Jerman juga Engkau berkati. Lawat dia Tuhan, biar terus kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Berdoa juga buat Elia, mari berkati anak kami Tuhan, dalam nama Yesus, mencapai masa depannya. Berdoa buat istri kami, pekerjaan usahanya, kesehatan yang Engkau berkati, bahkan hamba pribadi Tuhan, berkati kesehatan kekuatan hamba-Mu Tuhan. Lawat Tuhan, agar apapun yang terjadi dalam kehidupan, tetap hamba melakukan kehendak anak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati bangsa negara kami, pulihkan bangsa negara kami, agar Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Bangsa-bangsa juga pulihkan Tuhan. Berdoa buat COVID-19, dalam nama Yesus, Kau pagari, jagai anak-anak Tuhan, bahkan seluruh Indonesia, Tuhan, tetangga kami kiri kanan, muka belakang berkati. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur pemerintahan Tuhan berkati juga dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari semua yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan, katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya.